kalau saya ingat kepada sirah Nabi ketika meninggalnya Rasulullah SAW, kebanyakan para sahabat itu meninggalnya tidak di Mekah dan Madinah. Kebanyakan para sahabat itu meninggalnya di luar Mekah dan Madinah. Untuk apa? Untuk ekspansi, untuk penyebaran Islam. Jadi kalau kita ingin mencari jodoh orang asing, maka pertama yang kita harus pahamkan adalah niat. Niat kita bukan pengen keren, bisa tinggal di negara asing, bisa nikah dengan orang asing, kemudian apalagi kalau plus bonus calon suaminya ganteng gitu, ganteng, kaya, berpendidikan, enak dipandang, enak makan, enak sandang semuanya. Nah itu nanti dia hal yang semu, fata morgana gitu, mudah hilang, mudah habis. Yang pertama itu kalau kita pengen nikah, pastikan bahwa kita memiliki pemahaman tentang intercultural marriage, pemahaman bagaimana pernikahan mixed marriage itu, bagaimana budaya orang yang akan kita menikah, misalnya orang budaya asing. Budaya itu tidak hanya dengan understanding is not enough. Paham itu nggak cukup. Mengerti itu tidak cukup. Tetapi paham. Kemudian setelah paham juga nggak cukup. Nah di situ harus ada rasa kita tadi, kalau kata Mbak Ana, tidak mudah ya, tapi harus ada rasa this is the fate of Allah gitu. Ini adalah takdir Allah, dan takdir Allah itu adalah sebaik-baik ketentuan. Walaupun kalau langkah rezeki pertemuan baik itu ada ruang-ruang kita untuk berdoa ya, tapi once kita sudah ditakdirkan, maka itulah takdir. Nah di situ ada ketentuan yang kita harus yakini bahwa itu insya Allah yang terbaik untuk kita. Nah ketika kita yakini itu terbaik untuk kita, seringan apapun takdir, kalau dia tidak disyukuri maka jadi berat. Seberat apapun kita rasa, misalnya kita nikah dengan intercultural marriage, dengan budaya yang berbeda, dengan adat yang berbeda, terus awalnya agama, tetapi kalau kita mensyukuri, kita menganggap bahwa itu takdir, ada pesan, ada message yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa boleh jadi nikahnya kita kepada mereka itu sebagai hikmahnya, sebagai ekspansi Islam, atau kita menjadi duta, ambassador Islam, maka dia akan meringankan kita, menenangkan kita, tidak menjadikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi berat. Bahkan di situ kita akan sacrifice ya, berkorban secara, misalnya kita orang yang memahami, bukan berarti kita minta dipahami dahulu, tapi kita orang memahami dahulu, kemudian mendidik, mengajar, membangun, menumbuhkan keimanan dari dalam keluarga itu. Kalau sendiri berat, perlu komunitas, kemudian kita bangun komunitas, kita saling berkongsi, kita saling bersama, kemudian kita membangun kekuatan dengan komunitas. Karena Islam itu agama yang muslih ya, agama yang dia bersosial. Agama yang bersosial, dia bukan agama yang sendiri, tapi dia agama komunitas. Agama yang, makanya kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ummah itu komunitas, society. Dan di situ dilanjutkan oleh Allah, karena kamu menyuruh manusia ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Di pesan-pesan yang luar biasa, selain pada pesan-pesan kenabian, juga pesan komunitas, membangun komunitas. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan dan kekuatan. Ketika penjagaan keluarga yang kecil, kemudian tadi kalau di Korea itu udah mulai 90 dari kecil, keluarga itu kemudian berkumpul bersama, dijaga, maka mungkin suatu masa akan masif. Jadi membangun satu anak yang berkualitas boleh jadi dia lebih baik daripada 100 anak yang biasa-biasa saja. Disebut dengan barius zaman dengan distinguished person. Kita bagaimana membangun
anak-anak yang memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat peradaban ke depannya membangun proses. Dan ini tentunya bukan hal yang ringan. Kita kalau dengan teori-teori ya nanti tujuannya membangun anak peradaban, anak ini tidak ringan karena apa? Dia berhadapan dengan masyarakat tadi. Anak itu berhadapan dengan masyarakat yang homogenes kalau di Jepang ya, yang budayanya sama, kemudian harmoni, tidak mengedepankan hal pribadi ke umum. Jadi kalau mereka berbeda, masyarakat homogenis, mereka mengedepankan hal perbedaan, itu mereka dianggap tidak bertoleransi misalnya. Dan bully itu bukan bully yang direct, tapi perasaan kita nggak enak, perasaan anak itu karena dia ada di satu budaya yang memang menjunjung tinggi budaya publik, keharmonian publik. Dia membawa sesuatu yang berbeda, rasa nggak enak, walaupun bukan dibully, rasa nggak enak, tertekan, dan itu tumbuh tertekan, malu, akhirnya dia inferior, dia minder dengan agamanya, dia minder dengan identitasnya sebagai orang muslim, maka mulailah terasimilasi. Nah, kalau tidak dari kita menjaganya, dari keluarga yang menjaganya, mungkin ini masalah-masalah ini akan timbul. Jadi tadi kita lihat plus dan minus ya. Plusnya mungkin, dan itu bagian daripada sesuatu yang memang sunatullah di awal-awal zaman kenabian, mereka menyebar kemana saja untuk dakwah. Kemudian mereka dengan cara apa? Dengan cara melebur tapi berakulturasi, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, ada kebertahapan, membangun komunitas. Makanya ketika Nabi ke hijrah pertama itu yang dibangun juga masjid dan madrasah. Masjid saat itu fungsinya bukan saja tempat, tapi sebagai madrasah juga. Sekolah itu penting sekali untuk membangun sekolah. Terus yang infrastruktur yang kita kuatkan, masyarakat, komunitas masyarakat yang juga kita pertingkatkan, kita kuatkan juga. Nah, kemungkinan ini harus kita jaga. Jadi kalau kita ingin menikah, mencari pasangan, silahkan cari pasangan. Kalau ada masih gadis-gadis yang sekolah atau bekerja di Korea, cari matchmaker dengan Korea yang sudah Islam ataupun yang minat kepada Islam, tapi belajar Islam dulu, disuruh belajar Islam misalnya. Ataupun kalau yang laki-lakinya mungkin lebih mudah kitanya, tapi nah yang masalah dari kita itu kadang-kadang sebagai orang Islam dan dari negara-negara, saya harus mohon maaf saya kalau bilangnya, harus saya nyatakan, kita yang datang Muslim itu sekarang itu kebanyakan negara-negara Muslim itu adalah developing country, negara-negara berkembang, bukan developed country. Jadi karakter inferior itu ada melekat di kita, sehingga ketika kita melihat budaya lain, kita shock culture, kita gegar budaya, kaget budaya, sehingga kita merasa bahwa budaya yang datang dari luar itu semuanya bagus saja gitu. Padahal belum tentu, karena budaya yang didasarkan dari budaya Islam ya'alu wa la yu'la alaih, Islam yang fondasinya Islam, itu adalah budaya yang paling bagus sebetulnya. Dan kita harus meyakini itu.